Indonesia sekarang sedang menggalakkan vaksin kembali ya. Tepatnya adalah vaksin booster. Produsen vaksin yang diimpor ke Indonesia ada beberapa perusahaan. Salah satu yang utama adalah Pfizer. Produsen vaksin dari Amerika ini menjadi salah satu penyuplai vaksin booster yang ada di Indonesia. Tahukah kalian bahwa Pfizer adalah sebuah perusahaan publik yang kalian juga bisa miliki sahamnya? Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang saham perusahaan Pfizer. Pfizer adalah perusahaan Amerika yang memiliki skala global di bidang usahanya, Sobat Investor. Perusahaan ini memiliki pusat di New York dan bergerak di bidang farmasi. Ini adalah situs resminya ya. Pfizer adalah perusahaan yang sudah sangat besar dan fokusnya itu memang di bidang kesehatan. Produk-produk yang dijual oleh Pfizer tergolong cukup banyak dan semuanya adalah produk-produk di bidang kesehatan, dan pastinya Pfizer juga memproduksi vaksin untuk COVID-19 dan ternyata vaksinnya juga digunakan oleh negara kita tercinta, Sobat Investor. Dan kita bisa memiliki saham Pfizer. Apakah kalian tertarik? Mari kita bahas bersama-sama, Sobat Investor. Pfizer juga memiliki cabang di Indonesia ya. Jadi memang Indonesia menjadi salah satu market dari Pfizer ini, Sobat Investor. Dan kita lihat sahamnya. Pfizer diperdagangkan di bursa NYSE atau New York Stock Exchange ya, dengan kode ticker PFE. Sekarang diperdagangkan di harga $52 per lembar sahamnya, Sobat Investor. Dan memang dalam 1 tahun terakhir Pfizer untung besar ya, mencapai kenaikan saham 47% dalam 1 tahun terakhir. Dan dalam 5 tahun terakhir ternyata sudah naik sampai 73%. Luar biasa, Sobat Investor. Memang bisnis vaksin COVID-19 ini sangat menguntungkan bagi Pfizer, Sobat Investor. Nah, kita lihat ya, dalam 5 hari terakhir, hari bursa tanggal 30 Januari tahun 2022, saham Pfizer naik 2,5%. Dalam 1 bulan terakhir sedang turun sampai 6,9%. Dalam 6 bulan terakhir sudah naik sampai 19,8%. Dalam 1 tahun terakhir sudah saya sebutkan tadi ya, naik sampai 47%, dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik sampai 73%. Wow, mantap sekali kan. Ini dalam 1 tahun terakhir ya, hampir naik sampai 50%, Sobat Investor. Sebenarnya udah naik sampai 50% ya, tapi sekarang dalam koreksi sebesar 11%. Nah, surprisingly, kenapa saya bahas Pfizer di video kali ini? Secara valuasi, Pfizer ini sedang murah dengan price to earning ratio hanya 15 kalinya saja, Sobat Investor. Untuk perusahaan Amerika sebesar Pfizer, price to earning ratio 15 kali itu tergolong sangat murah. Kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya, seperti Coca-Cola, McDonald itu memiliki price to earning ratio rata-rata di atas 20, dan bahkan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Apple itu memiliki price to earning di sekitar 30, atau bahkan ada yang sampai 40-50 kalinya. Tapi Pfizer memiliki price to earning hanya 15 kali, artinya ini sedang sangat murah. Market capital Pfizer sekarang di angka $304 miliar ya. Ini tergolong market capital yang sudah sangat besar, 11-12 dengan Starbucks atau McD, tapi masih jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Microsoft, Apple, dan juga Facebook, Sobat Investor. Nah, yang lebih asik lagi, Pfizer itu memiliki dividend yield yang tergolong besar, mencapai 3% per tahun, Sobat Investor. Untuk perusahaan yang tumbuh sampai 47% dalam 1 tahun, tapi masih membagikan dividen sebesar 3% per tahun, tentu saja Pfizer menjadi opsi untuk investasi yang sangat menarik, Sobat Investor. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Kita scroll ke bawah dan kita cek dulu laporan keuangannya. Kita cek secara tahunan dulu ya, Sobat Investor. Dari tahun 2017, 18, 19, dan 20, keuangan Pfizer tuh naik turun ya. Sebenarnya ini yang menarik, Sobat Investor. Sebenarnya sebelum adanya COVID, laporan keuangan Pfizer itu sedang stagnan ya. Kita lihat di sini di tahun 2017, revenue-nya itu sebesar 57 miliar dolar atau turun 0,5%. Di tahun 2018 revenue-nya sebesar 40 miliar dolar atau turun sebesar 22% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2019 revenue-nya naik tipis sebesar 0,8%, dan di tahun 2020 revenue-nya naik tipis lagi sebesar 1,79% ya, atau sekitar 41,9 miliar dolar, Sobat Investor. Tapi, nah tahun 2020 ini kan saat vaksin corona itu sedang dikembangkan. Artinya Pfizer masih belum menjual vaksinnya
di tahun 2020 karena memang masih dikembangkan sobat investor. Nah, vaksin Pfizer itu mulai dijual secara massal itu di tahun 2021. Oleh sebab itu kita cek dulu laporan keuangannya di tahun 2021. Nah, dan ini yang sangat-sangat luar biasa. Laporan keuangan di tahun 2021 ini sangat impresif, terus meningkat ya. Kita lihat dari bulan Desember tahun 2020 ya, akhir tahun lalu masih belum ada datanya. Kita cek aja langsung dari bulan April tahun 2021. Revenue Pfizer itu sebesar 14,58 miliar dolar di kuartal pertama tahun 2021 atau naik sampai 44% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dengan net income atau laba itu sebesar 4,8 miliar dolar atau naik sampai 45% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020 ya berarti ya. Nah, lanjut di kuartal kedua tahun 2021 di bulan Juli ya, itu revenue-nya naik sampai 92% dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya atau sekitar 18 miliar dolar. Wow, kenaikan pendapatan sampai 92% ya. Untung besar nih Pfizer dari bisnis vaksinnya sobat investor. Dengan net income atau laba bersih mencapai 5,5 miliar dolar atau naik sebesar 59%. Nah, sekarang kita cek di kuartal terakhir yang disajikan di Google Finance di bulan Oktober tahun 2021 ya, atau kuartal ketiga tahun 2021, revenue-nya itu sebesar 24 miliar dolar atau naik sampai 134% dibandingkan dengan kuartal ketiga tahun 2020. Ini kenaikan yang luar biasa sobat investor, dengan laba mencapai 8,15 miliar dolar atau naik sampai 454%. Gokil banget emang kenaikannya, luar biasa. Dan yang lebih hebat lagi sobat investor, net profit marginnya juga nggak main-main, mencapai 33% atau naik sampai 136% dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Saya sangat suka berinvestasi di perusahaan yang memiliki net profit margin di atas 20%, dan sekarang net profit margin dari Pfizer itu mencapai 33%. Ini luar biasa sekali sobat investor. Artinya keuangan Pfizer ini sangat impresif dan sangat menguntungkan ya dalam beberapa kuartal terakhir. Sekarang kita cek lagi di situs Nasdaq ya, situs andalan untuk melihat data sebuah perusahaan sobat investor. Nah, kita lihat di situs Nasdaq, market capitalnya sekitar 295 miliar dolar ya. Nah, yang lebih menarik ini betanya. Betanya itu hanya sebesar 0,7. Beta adalah satuan untuk mengukur tingkat resiko dalam sebuah investasi saham. Beta yang di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan itu cukup aman untuk diinvestasikan, dan beta di atas 1 itu mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang cukup besar untuk diinvestasikan. Nah, beta dari Pfizer itu sebesar 0,7. Jadi menurut Nasdaq, Pfizer ini cukup aman untuk diinvestasikan. Ini yang menarik sobat investor. Labanya bagus, net profit marginnya bagus, dividen yieldnya gede, tapi betanya cukup kecil. Artinya memang sangat bagus untuk diinvestasikan, terutama untuk jangka panjang tentunya ya. Nah, sekarang kita lihat histori dividennya sobat investor. Pfizer adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Kita lihat ya data terakhir di situs Nasdaq. Ini sejak tahun 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 2021 Pfizer selalu rutin membagikan dividen ya. Bahkan di tahun 2021 Pfizer membagikan dividen sampai 4 kali sobat investor dalam 1 tahun. Dan di tahun 2022 ternyata Pfizer juga baru mencatatkan ex-date untuk pembagian dividen pertamanya, yaitu di tanggal 27 Januari kemarin sobat investor ya. Dan dividennya akan dibayarkan pada tanggal 4 Maret tahun 2022. Udah membagikan dividen pertamanya. Wow, luar biasa kan? Artinya bagi sobat investor yang memang suka dengan dividen, Pfizer ini bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik sobat investor. Nah, sekarang kita lihat analis research-nya, dan kita udah duga sama-sama bahwa analis research dari Pfizer tentu saja adalah strong buy. Artinya sangat direkomendasikan untuk dibeli atau diinvestasikan berdasarkan 16 analis ya. Jumlah 16 analis ini cukup banyak dengan hasil rata-rata strong buy. Artinya
artinya memang rekomendasinya cukup kuat Sobat Investor. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tertarik untuk berinvestasi di saham Pfizer? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.